teman-teman, saya Agustinus. Dalam beberapa bulan lagi, tahun jubileum akan berakhir. Tetapi kita tetap percaya kita dapat merenungkan pesan dari Paus Fransiskus. Salah satu cuplikannya adalah, orang percaya kepada Kristus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini, kita akan belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Maleakhi. Dari nubuatan yang disampaikan oleh keduanya, kita akan belajar tentang pembaruan relasi dalam hidup, baik dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan Allah. Pada pertemuan kedua, kita membahas topik pembaruan relasi dengan sesama. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau menghendaki agar kami hidup dalam keharmonisan dengan sesama ciptaan yang lain. Kini kami, para peziarah pengharapan, hendak mendalami sabdamu yang menggerakkan kami untuk saling menaruh belas kasih dan membangun persaudaraan sejati dengan sesama ciptaanmu. Kami mohon, hadirlah bersama kami, agar kami memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Bait Allah diruntuhkan oleh pasukan Babel di tahun 587 sebelum Masehi, orang Yahudi berpuasa untuk mengungkapkan kesedihan. Sekarang mereka sedang membangun kembali bangunan suci itu, dan tidak lama lagi akan selesai. Mereka pun bertanya, apakah masih perlu berpuasa untuk mengenang keruntuhan Bait Allah? Di saat itu Nabi Zakaria menjawab pertanyaan dengan menunjukkan bagaimana umat Allah harus menjalankan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dilakukan sebagai bakti kepada Allah, dan terutama dilakukan dengan memperlakukan sesama dengan benar. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan merenungkan seruan Nabi Zakaria mengenai pembaruan relasi dengan sesama. Allah menghendaki ibadah yang sejati. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan ini yang diambil dari kitab Zakaria bab 7 ayat 1 hingga ayat 14. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Pada tanggal 4 bulan 9 bulan Kislu, adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk bertanya kepada para imam rumah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi, haruskah kami menangis dan berpantang pada bulan kelima, seperti yang kami telah lakukan selama bertahun-tahun? Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah itu firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni orang dan sentosa? Juga tanah Negeb dan Shefela masih didiami. Firman Tuhan datang lagi kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin. Dan janganlah merancangkan kejahatan di dalam hatimu satu terhadap yang lain. Tapi mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan bahunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu,
datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku menyerahkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesudahnya, tanah itu menjadi sunyi senyap, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pesan Tuhan melalui Nabi Zakaria kepada bangsa Israel sangat jelas. Mereka harus menegakkan kembali hukum yang benar. Saling mengasihi satu sama lain. Jangan menindas orang kecil, yaitu pada janda, anak yatim, pendatang, dan orang miskin. Serta jangan merancangkan kejahatan terhadap sesama. Keinginan jahat muncul dalam hati manusia yang kemudian dapat membuahkan pikiran, dan pikiran menggerakkan tubuh untuk mewujudkan keinginan jahat itu. Allah menghendaki agar orang tidak berlaku jahat kepada sesama. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika muncul keinginan jahat dalam hati? Dengan akal budi kita bisa melawan dengan memikirkan dampak di kejahatan yang akan kita buat. Dan lanjutkan dengan memikirkan apa yang baik untuk sesama dan berusaha mewujudkannya dalam tindakan nyata, sehingga sesama bisa berbahagia. Teman-teman, sebagai umat beriman, kita perlu memahami dan menyadari pentingnya relasi yang benar dengan sesama, sesuai dengan kehendak Tuhan yang juga mengasihi semua ciptaannya. Sebagai peziarah pengharapan, kita juga dipanggil untuk membangun relasi yang harmonis dengan sesama ciptaan yang lain dalam semangat sinodalitas yang berpedoman pada firman Allah dalam kitab suci. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami telah merenungkan dan mendalami sabda-Mu yang mengajak kami untuk membarui diri dan relasi kami dengan sesama sesuai dengan sabda-Mu. Kami mohon, berkatilah kami agar dalam hidup selanjutnya kami mampu melaksanakan apa yang Kau kehendaki, yaitu saling menaruh cinta kasih di antara kami, sebagaimana yang kami sepakati dalam pertemuan bersama kami ini. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab berikutnya.